wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Ega Mifta Nusyadini di acara Mahasiswa Percaya Diri. Pada siang hari ini kita akan membahas topik yaitu tentang mengenai keterampilan berbicara di depan umum. Dan tentunya kita akan menghadirkan seorang narasumber terbaik yaitu Saudara Muhammad Iksan. Apa kabar? Baiklah, sebelum kita memulai wawancara pada siang hari ini, mari saksikan video berikut ini. Saudara Iksan, Selamat siang, apa kabar semuanya? Masyarakat Indonesia. apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah sudah makan tadi? Alhamdulillah sudah makan. Alhamdulillah sudah makan juga. Langsung saja kita mulai wawancara kita pada hari ini. Pertanyaan pertama yaitu, menurut pandangan Saudara Muhammad Iksan, apakah keterampilan berbicara itu? Keterampilan berbicara. Baik, saya akan sedikit mengungkapkan bagaimana arti dari keterampilan berbicara. Jadi menurut saya, Mbak, keterampilan berbicara ini adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi dengan cara lisan. Dan yang dia sampaikan itu memberi makna tersendiri kepada semua orang dengan perasaan dan pemikiran dari yang disampaikan, sehingga pendengar bisa memahami apa yang kita bicarakan. Nah, jadi ada yang unik dari pembahasan kita pada sore ini. Iya. Bahkan ada seseorang mengatakan bahwa berbicara itu adalah melukis dengan kata-kata, di mana pikiran pendengar adalah kanvasnya. Nah, jadi kalau kita melukis di kanvas, kita melukis gambar, pemikiran pendengar itu kanvasnya. Kalau kita analogikan sebagai pelukis, jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Selanjutnya yaitu, menurut Saudara Iksan, apakah faktor penghambat seseorang takut bahkan gugup ketika diperintahkan untuk berbicara di depan umum? Nah, baiklah, saya akan jabarkan sedikit. Jadi ada 3 faktor penghambat seseorang gugup dalam berbicara di depan. Yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, jadi di sela-sela kesibukan saya juga pernah isi seminar, dan di saat saya seminar ini saya bahkan menyuruh satu audiens untuk maju ke depan berbicara. Nah, kebanyakan audiens ini saya pantau dia kurangnya rasa percaya diri. Nah, pertama itu kurangnya rasa percaya diri. Jadi untuk penonton semua, ketika kita maju ke depan, yang pertama itu adalah percaya diri yang harus kita tingkatkan. Kenapa harus percaya diri? Karena ketika kita mempunyai mental pemberani, mental seorang yang berani maju ke depan, itu yang apa kita bicarakan akan tersampaikan. Nah, beda halnya dengan orang yang tidak mempunyai percaya diri. Orang yang demam panggung itulah yang sangat cenderung gugup Ya, betul sekali. ketika berbicara di depan. Nah, yang kedua itu tidak ada dukungan dari orang terdekat. Oh Nah. iya, contohnya seperti orang tua gitu. Iya, betul. Nah, jadi kebanyakan masyarakat hari ini dukungan ke keluarga, terutama orang tua, kerabat, tidak ada. Jadi ketika kita maju ke depan, itu dukungan itu perlu kita dapatkan dari orang terdekat, minimal dari orang tua. Nah, jadi ketika waktu itu pertama kali saya manggung di Jakarta tahun 1998, waktu acara Pemuda Pancasila waktu itu. Saya di Jakarta, saya undang orang tua saya. Itulah yang memotivasikan saya untuk maju ke depan. Ketika saya melihat semua audiens, yang saya lihat adalah orang tua saya. Ketika saya melihat orang tua saya sangat antusias mendukung saya. Nah, sebab naluri semangat itulah yang muncul dalam diri saya. Orang tua mendukung saya, kerabat-kerabat saya, sahabat-sahabat saya mendukung saya. Energi itu muncul seketika kita di panggung. Tiba-tiba itu. Iya, karena dukungan. Nah, makanya dukungan itu sangat penting
oleh seseorang dalam berbicara atau tampil ke depan. Terus itu kritikan, yang ketiga ini kritikan yang tidak membangun, bahkan menjatuhkan. Nah, jadi ketika kita berbicara di depan umum, di depan audiens yang banyak orang, usahakan itu audiens itu jangan memberikan kritikan-kritikan yang sifatnya itu menjatuhkan. Itu sangat berbahaya, terutama pada mental. Contoh kritikan ini seperti apa, Saudara Nah, Iksan? misalnya saya ketika maju waktu itu pertama kali di Medan, yang kedua kali di Medan, tahun 2001 saya di Medan. Nah, ketika saya berbicara, ada beberapa audiens yang tidak suka dengan gaya bicara saya dijatuhkan, saya diejek. Nah, inilah yang membuat saya down waktu itu. Tapi tidak saya pusingkan, saya tetap fokus ke depan. Ketika saya berbicara, saya fokus ke satu tujuan, harus selesai acara ini, harus sukses. Kita punya mimpi, harus kita sukseskan. Contohnya bagaimana kritikan orang itu? Misalnya kita lagi berdiri, kita lagi berbicara, bla bla bla. Nah, ada aja satu atau dua audiens yang mengatakan, "Woi, kok kamu hitam, kamu ini." Nah, otomatis kita langsung jatuh percaya diri kita. Ya, betul sekali. Jadi kritikan membangun itu sangat penting ketika orang berbicara di depan. Bukan hanya kita berbicara asal berbicara, kita perlu dukungan, kita perlu percaya diri, dan kita perlu kritikan yang sifatnya membangun. Karena dengan kritikan yang membangun ini, maka semangat kita ke depannya akan muncul. Kita semangat menjalani hari-hari kita. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Betul. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara agar lebih percaya diri dan tidak gugup ketika dihadapkan oleh khayalak ramai. Oke. Nah, jadi untuk para penonton semuanya, ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara. Nah, di sini saya ambil 3 contoh. Yang pertama itu kenali audiens. Nah, kenapa harus seperti itu? Jadi ketika berbicara ini kan ada 2 unsur. Yang pertama pendengar, yang kedua pembicara. Nah, ketika kita berbicara, kita harus bisa memahami bagaimana audiens tersebut. Dan apabila audiens sudah memahami kita sudah memahami audiens, maka interaksi yang kita lakukan itu bisa leluasa, bisa seenaknya. Contohnya seperti ini. Kita harus bisa memahami audiens A dengan audiens B, dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Misalnya kita bicara masalah politik. Audiens A tidak menyukai politik, audiens B menyukai politik. Nah, untuk menyoroti semuanya agar menyukai apa yang kita bicarakan, kita harus netral. Bagaimana kita harus berbicara ini, berbicara politik, tetapi masukkan ke nuansa-nuansa yang disukai oleh banyak orang. Misalnya politik yang lelucon. Berarti kita kolaborasikan. Kita kolaborasikan. Nah, saat kita mengkolaborasikan pembicaraan kita, otomatis kita sudah bisa memahami bagaimana audiens tersebut. Nah, audiens bisa menerima, kita bisa menerima, dan interaksi antara pembicara dengan pendengar itu bisa berjalan dengan baik. Itu pertama, harus memahami kenali audiens. Kemudian yang kedua itu adalah giatkan panca indera ketika berbicara. Maka seperti itu. Nah, jadi kan kalau kita hanya berbicara menggunakan mulut saja tanpa kita giatkan panca indera, itu akan terlihat monoton. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita berbicara, maka kita giatkan panca indera. Seperti saya mengiatkan tangan saya. Hadirin semuanya, contohnya, tangan kita mainkan. Panca indera penglihatan kita lihatkan. Jangan saja kita menarikkan kepada satu titik audiens, tapi kita lihatkan ke seluruh audiens. Itu bisa menarik perhatian pendengar dengan pembicara. Kita giatkan panca indera kita percaya diri, kita kenali audiens. Nah, insya Allah apa yang kita bicarakan akan dimengerti oleh audiens. Kemudian yang ketiga, sering-sering berlatih. Jadi ketika orang sebelum tampil itu, para motivator, para pembicara, pengisi seminar, itu mereka sebelum tampil itu mereka jauh-jauh hari itu sudah dilatih. Bagaimana pembicaraan mereka di depan umum, bagaimana tata cara ucapan mereka di depan umum, agar nanti terbiasa dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang mereka alami. Nah, jadi seperti itu. Tadi ada 3 yang saya sampaikan, yang saya jabarkan. Yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, giatkan panca indera ketika berbicara. Yang ketiga, rajin-rajin praktek
jauh-jauh hari sebelum kita berbicara di depan audiens. Jadi seperti itu. Ya, karena praktik itu membuat sempurna ya, seperti kata pepatah Betul. Inggris, practice make perfect ya. Betul. Oh iya iya. Nah, jadi seperti itu. Praktek penting. Ketika kita sudah praktek, kita tampil, nah kita jadi nggak bisa salah-salah lagi. Ya, Jadi betul. kesalahan itu kita bisa perbaiki ketika kita praktek. Gitu. Oh, terima kasih saudara Muhammad Ihsan. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi audiens yang mulai bosan ketika kita berbicara di depan umum? Oke, baiklah. Bagaimana cara kita menghadapi audiens ketika kita berbicara agar audiens tidak bosan? Jadi seperti itu pertanyaannya. Ya, Nah. seperti itu. Jadi begini, Mbak. Ketika kita berbicara, ketika kita mengungkapkan perasaan kita, ketika kita merangkai kata-kata di depan audiens, usahakan kita sebagai pembicara harus tidak membuat bosan audiens, karena kebosanan audiens itu merupakan gejala kesuksesan dari pembicaraan yang kita buat. Jadi gini, yang pertama itu adalah jangan terlalu lama ketika berbicara di depan umum. Artinya apa? Ketika kita berbicara di depan umum, jangan semena-mena kita hanya berbicara, ngoceh aja, pak, bla, ngoceh ini, berbicara ini A, B, C sampai Z kita bicarakan. Ya, Sementara kita tidak memperhatikan bagaimana audiens menanggapi pembicaraan kita. betul sekali. Jadi ketika kita berbicara, setidaknya kita memberikan pertanyaan kepada audiens. Dengan pertanyaan tersebut, kita sudah termasuk menguji konsentrasi audiens. Misalnya kita hari ini berbicara membahas tentang pendidikan Indonesia saat ini. Ya, Nah, di sela-sela kita menjelaskan pendidikan tentang Indonesia saat ini, maka kita berikan pertanyaan kepada audiens. Baiklah para hadirin semuanya, dari penjelasan yang saya berikan tadi, saya ingin bertanya, siapakah nama Menteri Pendidikan? Ya, seperti itu. oh, seperti itu. Nah, ketika kita memberi pertanyaan, kita memberi hadiah. Hadiah ini sifatnya menarik. Ketika kita memberi pertanyaan, itu membuat audiens merasa tertantang, dan ketika audiens telah memberi jawaban, maka kita kasih hadiah. Dan inilah yang bisa membuat audiens tidak bosan dengan apa yang kita bicarakan. Jadi seperti itu. Dan juga kita selingin dengan game. Oh iya. Game. Jadi ketika kita berbicara, ada game ya. Baiklah bapak ibu semuanya, ketika saya bilang satu, semua tepuk tangan. Satu, dua. Oh iya iya. Cepat. Nah itu melatih konsentrasi, kegembiraan. Jadi sana nanti muncul tanda tawa antara pembicara dengan audiens. Benar sekali ya. Jadi audiens tidak bosan dengan apa yang kita bicarakan. Jadi seolah-olah kita tidak hanya berbicara di sepanjang waktu ketika kita mengisi suatu seminar atau pembicaraan. Waktu yang kedua adalah fokus dan berpikir positif. Nah, jadi ketika kita berbicara kita harus fokus sama apa yang kita bicarakan. Jangan memikirkan di luar pembicaraan kita. Itu bisa kacau balau. Ya, betul sekali ya. Kemudian kita berpikir positif, bahwasanya audiens itu menerima apa yang kita bicarakan. Audiens mendengar apa yang kita bicarakan. Kalau kita sudah berpikir negatif, bahwasanya audiens tidak mendengar apa yang kita bicarakan, maka itu bisa berdampak buruk bagi pembicara. Nah, maka pembicara akan down pada saat di panggung. Jadi perlu diketahui Pak penonton semua. Jadi di sini saya mencatat ada hal penting yang kita perhatikan. Jadi inti dari komunikasi itu sebenarnya bukan hanya berbicara aja. Nah, jadi 55% itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ketika kita bicara, 55% itu adalah bahasa tubuh. Tangan kita, mata kita, kepala kita, gerak-gerik kita, gerikan mata kita, itu bahasa tubuh. Kemudian 38% adalah kualitas kita berbicara, kualitas suara kita. Vokalisasi kita. Jadi orang yang berbicara harus jelas apa yang dia bicarakan. Kalau dia tidak jelas apa yang dia bicarakan, maka pendengar itu tidak mengerti apa yang dibicarakan. Nah, ini bisa membuat pendengar merasa bosan. Kemudian 7% itu adalah kata-kata. Jadi di sini yang paling rendah itu adalah kata-kata, 7%. Nah, jadi hari ini kita melihat bagaimana para pembicara saat ini ketika berbicara mengeluarkan argumen itu hanya meningkatkan kata-kata. Nah, inilah yang bisa membuat audiens bosan dengan apa yang kita bicarakan. Inilah yang membuat audiens merasa tertekan apa yang kita bicarakan.
Jadi 55% itu adalah bahasa tubuh, 38% itu adalah kualitas suara, jelas suara kita, dan 7% itu adalah kata-kata. Oh, jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah tips berbicara di depan umum agar lebih tenang dan santai namun terkesan santun? Bagaimana saudara Eksa? Nah, baik, untuk dari saya sendiri, pada para penonton, Anda harus sukses dalam berbicara, Anda harus sukses dalam menyampaikan kata-kata Anda harus sukses membuat audiens termotivasi dengan kata-kata Anda. Nah, saya akan memberi tips bagaimana berbicara di depan umum agar lebih tenang dan santai. Bagaimana tipsnya? Jadi yang pertama itu biarkan pikiran rileks sebelum berbicara. Biarkan pikiran rileks sebelum berbicara. Jadi sebelum berbicara itu usahakan pikiran kita itu rileks. Jangan ada pikiran selain dari pikiran pembicaraan kita, di luar pikiran pembicaraan kita. Rileks, tenang, itu sangat penting dalam berbicara. Dengan apa yang kita sampaikan nanti itu berpengaruh dengan apa yang kita pikirkan. Nah, oleh sebab itu saya berpesan pada para penonton semua, ketika Anda ingin sukses dalam berbicara Anda harus tenang, Anda harus rileks dalam berpikir. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Artinya apa? Jadi ketika Anda fokus dalam tujuan, Anda fokus dalam apa yang Anda bicarakan, nah itu akan berpengaruh dengan catatan Anda ke depan, dengan tujuan Anda ke depan. Misalnya Anda ingin mempunyai tujuan berbicara untuk memotivasikan banyak orang, maka berbicaralah sesuai dengan apa yang Anda tujukan. Anda harus bisa berbicara bagaimana penonton, audiens bisa termotivasi dengan Anda bicarakan. Karena itu tujuan Anda, ingin memotivasikan audiens. Nah, beda halnya dengan Anda berbicara ingin membuat audiens tertawa. Nah, fokus dengan tujuan Anda. Anda harus fokus bahwasanya ketika Anda berbicara, audiens harus tertawa. Jangan ketika Anda mempunyai tujuan ingin memotivasikan audiens, tetapi Anda berbicaranya bukan untuk memotivasikan audiens. Nah, ini kan lari dari tujuan kita dalam berbicara. Jadi seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Nah, setiap usaha yang kita lakukan, setiap semua yang sudah kita rancangkan, itu harus kita berdoa. Kata guru saya, 4 kunci sukses. Yang pertama adalah optimis. Yang kedua adalah ikhtiar. Yang ketiga adalah tawakal. Yang ketiga tawakal. Yang keempat, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, Allah ketika kita libatkan Allah dalam semua urusan kita, ketika kita libatkan Allah dalam segala urusan kita, insya Allah apa-apa yang kita lakukan selain menjadi nilai ibadah di sisinya, itu bisa menjadikan ajang kesuksesan kita di masa depan. Dan jangan lupa minta kepada kedua orang tua kita doa, karena doa dari orang tua adalah ibaratkan sebagai guncangan arsy-Nya Allah. Ketika orang tua kita berdoa, maka arsy-Nya Allah itu berguncang. Nah, maka cepat doa itu naik ke atas langit. Jadi seperti itu. Terima kasih saudara Sama-sama. Iksan atas Saya juga jawabannya. terima kasih juga telah diundang di sini, bisa berbagi ilmu kepada penonton semua pada acara ini. Dan untuk anak-anak muda saat ini, tetap fokus pada tujuan masa depan Anda, karena kita adalah generasi muda, kita adalah harapan bangsa. Kita harus berpikir bagaimana bangsa ini ke depannya. Jangan jadi generasi muda yang pemalas, jangan jadi generasi muda yang tidak mempunyai tujuan ke depan. Kita harus punya tujuan ke depan, karena nantinya Indonesia ada di tangan kita. Bagaimana baik buruknya masa depan Indonesia, yaitu kita lihat sekarang bagaimana baik buruknya masa depan anak muda sekarang. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih saudara Sama-sama, Iksan. terima kasih. Oke audiens, jadi kesimpulannya yaitu agar terampil menjadi orator terbaik atau pembicara yang baik, tentunya kita harus mempunyai persiapan yang sangat matang. Tentunya selalu berpikir positif dan jangan lupa berdoa, karena berdoa adalah kunci dari segalanya. Oke, sekian dari saya. Tak terasa setelah 10 menit kami menemani Anda